Ya, baik. Pelajaran kita hari ini kita akan membahas satu tema, yaitu roh jahat yang dari Tuhan atau yang dari Allah. Roh jahat yang dari Tuhan atau yang dari Allah. Nah, nanti sebentar kita akan melihat di dalam teksnya. Tapi mungkin sebagai bagian pendahuluan ini kita akan melihat dulu satu poin penting, yakni menyangkut Allah dan setan. Ada banyak orang yang takut pada setan. Ya, terlalu banyak ya, atau bahkan mungkin semua kah? Ya. Siapa masih takut pada setan? Itu tinggal lihat, kalau orang duduk berdampingan satu korek satu, artinya ada yang takut setan. Ya. Nah, apakah sikap seperti ini bisa dibenarkan dalam diri orang Kristen? Nah, dalam dunia teologi ada ajaran sesat yang namanya dualisme. Nah, ajaran sesat dualisme ini, kalau ajarannya benar, maka memang kita perlu takut pada setan. Mengapa? Karena dualisme ini mengajarkan bahwa yang baik dan yang jahat itu pada dasarnya sama-sama kuat, ya, sama-sama kuat. Tokoh atau kuasa yang baik dan tokoh atau kuasa yang jahat ini sama-sama kuat, ya. Sama-sama kuat dan sama-sama kekal. Ya, sama-sama kuat dan sama-sama kekal dan tidak bisa saling mengalahkan. Ya. Kalau kita lihat orang tinju, ya, ada yang kuat, ada yang lemah, yang kuat pasti menang, ya. Tapi bagaimana kalau dua sama-sama kuat? Tidak bisa saling mengalahkan. Draw. Ya. Kalau draw, dan kalau betul bahwa tokoh dan kuasa yang baik sama tokoh dan kuasa yang jahat ini draw, sama-sama kuat, maka saudara bisa bayangkan bahwa Tuhan ada di sini atau Allah ada di sini dan setan ada di sini, dan itu sama kuat. Kalau Tuhan dan setan sama-sama kuat, maka saudara bayangkan, kira-kira perlu takut setan? Ya? Ya, karena apa? Karena setan tidak bisa mengalahkan Tuhan, tapi Tuhan pun tidak bisa mengalahkan setan. Draw, imbang. Nah, kalau memang itu yang terjadi, itulah paham dualisme. Kalau itu yang terjadi, maka memang kita patut waspada kepada setan, patut takut kepada setan, karena kelihatannya jangankan kita, Tuhan pun ya tidak bisa kalahkan dia. Maka itu bahaya, ya. Jadi itu ajaran sesat, namanya dualisme. Salah satu tokoh atau pengajar dari dualisme ini adalah seorang yang namanya Mani. Dia mengajarkan demikian, yang berasal dari Babilonia Selatan, dan dia hidup pada 215 sampai 276 Masehi. Ya, tahun 200-an itu ada orang nama Mani yang mengajarkan paham dualisme. Tuhan dan setan sama kuat, tidak bisa saling mengalahkan, sama-sama kekal, ya. Nah, John Calvin menyerang ajaran ini, ajarannya Mani ini, dan dia berkata begini: juga Mani dengan sektenya, sekte itu aliran sesat, ya. Juga Mani dengan sektenya muncul menciptakan bagi diri sendiri dua sumber atau penyebab, Allah dan setan. Allah dia anggap sebagai asal mula dari hal-hal yang baik. Jadi semua yang baik ini asalnya dari Allah. Lalu, tetapi hal-hal yang jahat ia hubungkan dengan setan sebagai penciptanya. Jadi Allah pencipta yang baik, setan pencipta yang jahat. Jika kegilaan ini menjerat pikiran kita, maksudnya ajaran sesat ini, itu menjerat pikiran kita. Maksudnya kalau kita percaya kepada ajaran itu, kemuliaan Allah dalam penciptaan alam semesta tidak akan tetap ada pada dia. Ya, jadi
Jadi artinya bahwa kemuliaan tidak hanya bagi Tuhan, tapi juga bagi setan juga, karena sama-sama mencipta. Ya, karena tidak ada yang lebih merupakan ciri atau sifat dari Allah daripada kekekalan dan keberadaan dengan sendirinya, yaitu keberadaan dari diri sendiri. Bukankah mereka yang menghubungkan ini dengan setan dalam arti tertentu menghiasinya dengan gelar keilahian? Maksudnya adalah bahwa kalau kita mengatakan bahwa setan sama kuat sama kekal dengan Allah, itu sama dengan menganggap bahwa setan ini juga ilahi. Ya, padahal itu hanya milik satu-satunya dari Allah. Hanya Allah yang bisa ada dengan sendirinya. Kalau setan ini tidak dicipta oleh Allah, berarti setan ada dengan sendirinya. Berarti doktrin ini itu dengan kata lain mengambil kemuliaan Allah, membaginya juga dengan setan. Ya, membaginya juga dengan setan. Sekarang, di mana kemahakuasaan Allah? Jika kedaulatan seperti itu diserahkan pada setan, sehingga dia melaksanakan apapun yang ia inginkan, menentang kehendak dan perlawanan atau daya tahan Allah. Ya, jadi di mana kedaulatan Allah? Kalau memang ada pihak yang tidak bisa Allah kalahkan, ada pihak yang berdiri sejajar dengan Allah, ada pihak yang sama kekal dengan Allah. Itu jelas adalah ajaran sesat, ya, dari si Mani ini. Nah, kitab suci memberikan pandangan yang berbeda, ya, pandangan yang berbeda atau bertentangan dengan paham dualisme. Kitab suci menunjukkan bahwa setan, pertama, setan itu adalah ciptaan dari Allah, ya. Setan diciptakan oleh Allah atau Tuhan. Tapi pada waktu dia diciptakan dalam keadaan suci. Jadi dia diciptakan awalnya sebagai malaikat yang suci, ya, tapi dia lalu jatuh ke dalam dosa, lalu menjadi apa yang kita sebut sebagai setan. Dari mana kita tahu bahwa Allah menciptakan setan atau malaikat yang pada akhirnya jatuh ini? Yohanes 1, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi yang namanya sesuatu itu jadi, itu harus dijadikan. Ya, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Jadi kalau memang setan itu ada, ya, maka harus dijadikan oleh Tuhan. Tidak ada satu hal pun yang tidak dijadikan oleh Tuhan. Lalu Mazmur 103, Tuhan sudah menegakkan tahtanya di sorga, dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengar suara firman-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala tentaranya, hai pejabat-pejabatnya yang melakukan kehendak-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala buatannya, di segala tempat kekuasaannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Ya, perhatikan di situ. Hai malaikat-malaikatnya. Malaikat-malaikatnya adalah malaikat-malaikat milik Allah. Hai segala tentaranya. Tentaranya di sini itu yang dimaksudkan itu adalah malaikat. Jadi jelas bahwa malaikat-malaikat ini disuruh memuji Allah. Itu jelas bahwa malaikat-malaikat ini adalah ciptaan dari Allah. Ini juga terlihat secara implisit dalam pengakuan iman Nisea. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Jadi segala yang ada ini ada yang kelihatan, ada yang tak kelihatan. Nah, yang tak kelihatan ini, yang kelihatan ini jelas adalah yang materi. Sedangkan yang tak kelihatan ini, ya termasuk malaikat, termasuk setan-setan ini, ya itu adalah makhluk-makhluk yang tak kelihatan. Karena mereka itu adalah roh, tidak bertubuh. Ya, jadi jelas bahwa setan dicipta oleh Tuhan. Calvin, biarlah kita puas dengan ringkasan singkat tentang natur atau diri setan. Mereka adalah malaikat Allah pada waktu pertama-tama diciptakan.
tetapi oleh kemerosotan mereka merusak atau menjatuhkan diri mereka sendiri dan menjadi alat kejahatan atau kehancuran untuk yang lain. Ya. Jadi perhatikan kalimat tadi di atas, mereka adalah malaikat Allah pada waktu pertama-tama diciptakan. Karena setan adalah makhluk ciptaan, maka jelas dia ada di bawah Allah, baik dalam kekekalan maupun juga kekuatan. Jadi ini bertentangan dengan yang tadi, doktrin dualisme. Doktrin dualisme menempatkan setan setara dengan Allah dalam kuasa maupun juga dalam kekekalan. Tapi karena kitab suci mengatakan setan diciptakan oleh Allah, maka Allah ada di atas. Ya, kekekalan setan itu ada di bawah Allah. Ya. Kuasanya setan itu juga di bawah Allah. Jadi Allah adalah satu-satunya yang mengontrol jalannya sejarah. Kalau doktrin dualisme ini ada dua yang mengontrol. Segala yang baik dikontrol oleh Allah, yang jahat dikontrol oleh setan. Allah pun tak bisa mengalahkan setan, setan pun tak bisa mengalahkan Allah. Jadi dua kekuatan yang berimbang. Tapi kitab suci mengajarkan yang lain, bahwa setan punya kuasa itu di bawah Allah, kekekalan di bawah Allah. Seorang makhluk ciptaan, creature, tidak mungkin bisa menandingi kreatornya, penciptanya. Jadi ciptaan pasti harus lebih rendah dari pencipta. Ini berlaku untuk semua, untuk malaikat, untuk setan, untuk manusia, untuk alam, untuk apa saja, semua di bawah pencipta. Itu fakta pertama kitab suci. Kedua, Tuhan jauh lebih berkuasa dari setan, dan setan terpaksa tunduk pada Tuhan. Ya, dipakai terpaksa karena dia itu tidak rela. Ya, mana ada setan dengan sukacita taat kepada Tuhan? Tidak ada. Ya, toh? Dia karena musuh Tuhan Allah, maka dia terpaksa. Kenapa? Karena kalau tidak taat, ada kuasa lebih besar dari dia. Jadi memaksa dia. Jadi ya mau tidak mau, ya dia akhirnya tunduk kepada Tuhan. Jadi kalau malaikat berperang lawan setan mungkin masih seru, ya, karena seimbang kekuatannya. Karena setan ini dicipta pertama sebagai malaikat, sama-sama dengan seluruh malaikat yang lain. Lalu sebagian malaikat ini kan jatuh menjadi malaikat yang jahat. Jadi levelnya mereka tuh sama, malaikat dan setan. Jadi kalau malaikat sama setan perang itu seru. Sesuatu disebut seru kalau sama kuat, ya toh? Berimbang. Tapi kalau naik ronde pertama pukul langsung kalah, ya tidak seru, ya kan? Tidak seru. Tapi kalau baku sikat sampai 12 ronde tetap imbang, nah itu baru seru. Ya. Kalau lihat tinjunya Mike Tyson, ya, waktu zaman jaya-jaya dia naik satu kali pukul pok probo. Hanya berapa menit saja, 1 menit saja. Tidak seru. Tapi kalau saudara misalnya melihat duel Antonio Barrera lawan Erik Morales, itu termasuk partai, salah satu di antara 6 partai paling panas di dunia dalam sejarah tinju. Itu adalah Marco Barrera lawan Erik Morales. Itu baku sikat, baku pukul 12 ronde. Ya, 12 ronde sama-sama jatuh, sama-sama bonyok, terbangun lagi. Nah, itu baru seru. Nah, jadi kalau malaikat lawan setan, nah, itu baru sama-sama seru. Tapi kalau malaikat lawan Tuhan Allah, setan lawan Tuhan itu tidak seru, karena tidak berbanding. Nah, coba lihat kalau seru, kalau malaikat lawan setan. Daniel 10 ayat 13. Pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Tapi kemudian Mikael ini adalah malaikat, ya. Mikael salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka, maksudnya pemimpin-pemimpin malaikat, datang menolong aku, dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Nah, ini siapa raja Persia ini jadi ada perbedaan penafsiran, diperdebatkan, ya. Ada tafsiran mengatakan bahwa raja atau pimpinan kerajaan orang Persia ini adalah setan. Ya.
anggaplah bahwa kalau tafsiran itu yang benar, maka di sini berarti setan, pimpinan setan ini baku sikat lawan pimpinan malaikat, yaitu Mikael. Itu baru cocok, setan lawan malaikat. Yudas 9. Tetapi penghulu malaikat Mikael ketika dalam satu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Nah, jadi rupanya mayat Musa ini diperebutkan antara Mikael dan iblis. Kenapa mereka rebutan mayat Musa? Musa mati di mana? Di mana? Gunung apa? Patuleo. Ya. Di Gunung Nebo. Ya. Dia mati di Gunung Nebo, tapi tidak ditemukan kuburannya sampai ini hari. Ya, sampai ini hari tidak ada yang tahu kuburannya. Nah, tapi surat Yudas mengatakan bahwa mayat Musa diperebutkan oleh Mikael dan juga iblis. Kenapa diperebutkan? Mungkin ada tafsiran mengatakan bahwa karena malaikat Mikael ini yang disuruh untuk menguburkan Musa di tempat tersembunyi. Tapi iblis tidak mau. Iblis mau rebut supaya dia mau menguburkan secara kelihatan, sehingga Israel bisa tahu di mana kuburan Musa. Untuk apa? Supaya kalau Israel tahu di mana kuburan Musa, maka Israel pasti pakai untuk penyembahan berhala. Ya, pasti pakai untuk penyembahan berhala. Ini kursi masih banyak ini. Ya. Kalau begitu leko minggu depan ini kursi depan ini angkat buang semua. Ya. Atau tidak usah taruh kursi. Masing-masing datang ambil kursi sendiri. Ya, kita hargai leko lah, leko sudah susun baik-baik lalu kita datang ambil sendiri-sendiri lagi. Yang belakang itu bertobat ya. Kalau tidak betul-betul tidak usah kasih kursi saja. Ya. Memang ada yang aneh memang. Pernah saya baca tulisan. Kalau di gereja suka duduk di belakang, naik bemo suka duduk di muka. Itu kenapa sebenarnya? Ya. Ya. Wahyu 12, 7-9. Maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Ini naga ini adalah setan. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Jadi ini setan dengan anak buahnya berperang lawan malaikat dengan Mikael dengan malaikat-malaikatnya. Tapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Dia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Biarpun kalah, tapi tetap masih bisa melawan. Ya, bisa melawan. Nah, tapi kalau dengan Tuhan, tak usah perang. Ya, mau lawan saja sudah tidak bisa. Ya, jadi jika setan perang lawan malaikat, ya masih lumayan. Tapi kalau setan perang lawan Tuhan, ini sama sekali tidak seru. Karena setan mempunyai kekuatan jauh di bawah Tuhan yang adalah penciptanya. Ya, penciptanya. Nah, bahwa Allah atau Tuhan jauh lebih berkuasa dari setan, setan terpaksa tunduk pada apapun yang Allah kehendaki. Ini terlihat dari bacaan ini yang akan kita bahas sedikit saja. 1 Samuel 16 ayat 14 sampai 23. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul raja Israel ya. Dan sekarang dia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Perhatikan, roh jahat yang daripada Tuhan. Lalu berkatalah hamba-hamba Saul kepadanya, ketahuilah, roh jahat yang daripada Allah mengganggu engkau. Ya, roh jahat dari Allah mengganggu engkau. Baiklah Tuanku menitahkan hamba-hambamu yang di depanmu ini mencari seorang yang pandai main kecapi. Apabila roh jahat yang daripada Allah itu hingga padamu, lagi-lagi roh jahat yang dari Allah hingga padamu, haruslah ia main kecapi, maka engkau merasa nyaman.
Berkatalah Saul kepada hamba-hambanya itu, carilah bagiku seorang yang dapat main kecapi dengan baik, bawalah dia kepadaku. Lalu jawab salah seorang hamba itu, katanya, sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai orang Bethlehem itu, yang pandai main kecapi. Dia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara, elok perawakannya, dan Tuhan menyertai dia. Kemudian Saul mengirim suruhan pada Isai dengan pesan, suruhlah kepadaku anakmu Daud yang ada pada kambing domba itu. Lalu Isai mengambil seekor keledai yang dimuati roti, sekirbat anggur, dan seekor anak kambing, maka dikirimkannyalah itu kepada Saul dengan perantaraan Daud anaknya. Demikianlah Daud sampai kepada Saul dan menjadi pelayannya. Saul sangat mengasihinya dan dia menjadi pembawa senjatanya. Sebab itu Saul menyuruh orang kepada Isai mengatakan, biarkanlah Daud tetap menjadi pelayanku, sebab aku suka padanya. Dan setiap kali apabila roh jahat yang daripada Allah, lagi-lagi roh jahat yang daripada Allah hingga pada Saul, maka Daud mengambil kecapi memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh jahat itu mundur daripadanya. Jadi perhatikan, ada istilah yang berulang terus, roh jahat yang dari Tuhan atau roh jahat yang dari Allah. Itulah sebabnya judul pelajaran kita hari ini adalah roh jahat yang dari Tuhan atau roh jahat yang dari Allah. Nah, mengapa disebut roh jahat dari Tuhan atau roh jahat dari Allah? Sebentar kita akan lihat. Tapi mari sekarang kita lihat Saul, ya, dengan roh jahat yang dari Tuhan atau Allah ini. Nah, ini ada dua kasus yang mirip ini dengan kasus Saul ini, yaitu di Hakim-Hakim 9 dan juga 1 Raja-Raja 22. Nanti saudara silakan baca sendiri saja, ya. Nah, tetapi ada 3 pandangan tentang kasus Saul dengan roh jahat dari Tuhan ini. Ini Saul itu ada, coba kembali lihat teksnya, ya. Ayat yang ke-15. Lalu berkatalah hamba-hamba Saul, ketahuilah roh jahat yang daripada Allah mengganggu engkau. Berarti kelihatannya Saul ini diganggu oleh roh jahat. Terus ayat 23. Dan setiap kali apabila roh jahat yang daripada Allah itu hingga pada Saul, maka Daud mengambil kecapi memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman. Berarti sebelum itu, waktu roh jahat itu menghinggapi dia sama sekali tidak lega, tidak nyaman. Kelihatannya ada satu penderitaan yang hebat di dalam diri Saul, sampai-sampai perlu diusulkan mesti cari pemain kecapi, ya, cari pemain kecapi. Nah, apa sebenarnya yang terjadi pada Saul? Sakit apa itu? Ya, ada 3 pandangan. Pandangan pertama mengatakan ini kasus penyakit mental biasa, seperti depresi atau kegilaan. Jadi ini bukan urusan, tidak ada urusan dengan setan ini. Ya, ini hanya sakit jiwa. Ya, perhatikan komentar berikut ini. Saul kelihatannya atau terlihat jelas merupakan kasus penyakit jiwa yang makin lama makin memburuk. Ini dikatakan lebih dalam istilah teologi daripada istilah psikologi. Jadi sebenarnya maksudnya begini, sebenarnya itu tuh adalah gejala psikologi. Tapi ya kalau disampaikan dalam bahasa teologi atau bahasa agama, ya dibilang dirasuk roh jahat atau dihinggapi roh jahat. Padahal sebenarnya ini adalah kasus gangguan jiwa saja. Nah, pandangan semacam ini itu biasanya adalah pandangan liberal. Ingat bahwa orang liberal itu biasanya tidak percaya adanya malaikat dan adanya setan. Seorang teolog liberal dari Jerman namanya Rudolf Bultmann. Ya, Rudolf Bultmann ini dia mengatakan bahwa sangat sukar dipercaya bahwa orang modern
yang sudah percaya zamannya Bultmann ini mulai ditemukannya lampu listrik, ya, maka mulai menyala. Jadi itu listrik itu menjadi teknologi yang canggih pada waktu itu. Sehingga Bultmann bilang sangat suka untuk percaya bahwa orang modern yang sudah percaya adanya lampu listrik, tapi masih percaya adanya malaikat-malaikat dan setan-setan. Nah, padahal kita punya teknologi sekarang ini kan sudah lebih maju dari listrik, ya. Kalau Rudolf Bultmann masih hidup, dia tambah heran lagi, ya. Bagaimana bisa sukar dipercaya ada orang yang sudah percaya adanya internet, tapi masih percaya adanya malaikat dan setan-setan. Nah, itu kata Bultmann itu teolog hebat itu, ya, di dunia. Nah, tapi liberal. Nah, karena itu maka rata-rata orang liberal yang tidak percaya adanya setan, ya, selalu menafsirkan kasus-kasus kerasukan di dalam perjanjian baru juga itu sebagai gejala psikologi, ya, gejala psikologi. Orang misalnya seperti Barclay yang dalam kasus-kasus mujizat begini dia liberal sekali. Kasus kebangkitan saja, ya, orang mati Tuhan Yesus pergi bangkit. Menurut Barclay itu bukan bangkit itu, ya, itu karena orangnya memang belum mati. Belum mati karena pada zaman itu ada yang namanya koma pneumatikos. Koma pneumatikos itu adalah orang dalam keadaan koma, tapi karena ilmu medis pada zaman itu masih terlalu belum canggih, sehingga orang koma itu tidak terdeteksi sebagai orang koma, dianggap mati. Jadi ada banyak orang yang dikubur padahal sebenarnya belum mati, hanya koma saja. Begitu dia sadar dia sudah di dalam lubang kubur, akhirnya mati juga di situ, ya. Akhirnya mati juga di situ. Nah, tapi menurut Barclay tidak, itu kan cuma koma saja, dan Tuhan Yesus memberikan analisa yang tajam bahwa ini orang belum mati, hanya koma, tinggal disadarkan saja, ya. Nah, itu model-model begitu mereka. Nah, karena itu maka kasus Saul ini, karena rata-rata orang liberal tidak percaya ada setan, ya, tidak percaya makhluk-makhluk roh semacam ini, maka gejala orang kemasukan roh atau dirasuk roh itu hanya dinilai secara kacamata psikologis, bahwa itu ada penyakit jiwa, ya. Jadi itu pandangan pertama, dan jelas menurut saya pandangan ini kita mesti tolak, ya, pandangan ini kita mesti tolak. Kedua, pandangan kedua ini biasa pandangan orang Injili, ini kasus rohani, betul-betul berhubungan dengan setan. Cain and the Leech, roh jahat yang dari Tuhan atau dari Yehova yang masuk ke dalam Saul menggantikan roh Yehova. Bukanlah semata-mata suatu perasaan depresi yang ada di dalam, karena penolakan yang diberitakan padanya yang bertumbuh menjadi kemurungan jiwa atau kesedihan, dan kadang-kadang meledak dalam serangan kegilaan yang mendadak. Bukan itu, tetapi suatu kuasa jahat yang lebih tinggi yang menguasainya atau merasuknya, dan tidak hanya menghilangkan damai dari pikirannya, tapi mengaduk perasaan, gagasan, imajinasi, dan pikiran dari jiwanya sampai pada satu tingkat di mana kadang-kadang itu bahkan mendorongnya kepada kegilaan. Jadi di sini Cain and the Leech mengatakan bahwa ini betul-betul ada suatu kuasa besar, ya. Tadinya ada kuasa Tuhan di dalam Saul, tapi begitu kuasa Tuhan sudah mundur, sekarang ganti dengan suatu kuasa besar, kuasa setan. Dan kuasa setan ini menyerangnya, menguasainya, merasuknya sedemikian rupa sampai akhirnya seluruh dirinya terpengaruh, bahkan seperti kegilaan. Itu pandangan kedua. Sedangkan pandangan ketiga ini dia coba gabungkan antara pandangan pertama dan kedua, ya, bahwa ya mungkin juga setan di situ, tapi juga ada masalah psikologis. Dan ini pandangan ini dipegang oleh Adam Clark. Dia mengatakan ini menunjukkan bahwa penyakit Saul itu lebih dari penyakit alamiah biasa. Penyakit Saul itu lebih dari penyakit alamiah. Berarti penyakit alamiah juga, tapi lebih, ada yang lebih. Ya, jadi
22. Lihat komentar Clark. Roh jahat itu atau secara langsung dikirim dari Tuhan atau diizinkan untuk datang. Apakah ini merupakan kerasukan setan atau semata-mata suatu penyakit jiwa? Orang-orang terpelajar atau para penafsir tidak sependapat. Kelihatannya itu mengambil bagian dalam dua-duanya. Jadi ya penyakit jiwa juga, tapi kerasukan setan juga. Ya, kerasukan setan juga. Lalu roh jahat Saul dan pengaruh dari musik terhadapnya tidak mudah untuk dijelaskan dengan memuaskan. Saya menganggap penyakitnya sebagai campuran dari alamiah dan setan. Di sana ada terlalu banyak hal-hal yang jelas bersifat alamiah di dalamnya untuk memungkinkan kita percaya bahwa seluruhnya bersifat rohani. Dan di sana ada terlalu banyak pengaruh yang jelas bersifat supranatural untuk membiarkan kami mempercayai bahwa itu seluruhnya bersifat alamiah. Lanjut, tidak diragukan lagi bahwa Saul telah jatuh ke dalam kemurungan jiwa atau kesedihan yang dalam, dan bahwa setan bisa bekerja secara lebih efektif pada keadaan pikiran seperti itu. Ada pepatah kuno, setan senang mengail di air yang keruh, dan keadaan pikiran Saul memberinya banyak keuntungan. Jadi sudah ada masalah jiwa dulu. Karena masalah jiwanya tidak beres, nah lalu setan akhirnya mengail di air keruh. Nah, mumpung ini orang lagi sedih, ini orang lagi stres, ini orang lagi galau, nah setan masuk. Nah, kalau ini benar, maka hati-hati dengan yang suka galau. Ya, yang suka galau, sumpah, gelisah, nah ini setan bisa masuk ini ya. Jadi makanya jangan galau-galau saja. Berdoa, bernyanyi, sukacita, itu penting sekali ya. Nah, ini memang ya, pandangan pertama jelas harus ditolak. Pandangan kedua ini memang dipertimbangkan ya. Tapi kelihatannya pandangan ketiga yang menggabungkan itu ya layak dipertimbangkan. Tetapi mayoritas kaum Injili, penafsir-penafsir Injili itu lebih percaya pada pandangan kedua yang diwakili oleh Keil and Leeds, bahwa ini betul-betul kasus dirasuk oleh setan. Jadi setan betul-betul mempengaruhi Saul. Nah, sekarang apa yang dilakukan oleh roh jahat itu kepada Saul? Pertama, dikatakan dia mengganggu atau menyiksa Saul. Ayat 14 itu diganggu. Tapi kalau kita bandingkan dengan terjemahan yang lain, King James bilang mengganggunya. Roh jahat itu mengganggu Saul. RSV dan NIV bilang menyiksanya. Jadi roh jahat itu menyiksa Saul. New American Standard Bible bilang membuat ia takut. Ya, dalam Pulpit Commentary dia bilang menakuti atau memenuhinya. Berarti roh jahat ini memenuhi Saul, membuat dia ketakutan, membuat dia tersiksa, membuat dia terganggu. Ya, ini sukar kita dapat gambaran kecuali dibikinkan film ya. Kira-kira kalau dibikinkan film itu kira-kira reaksinya Saul bagaimana? Tiap kali roh itu masuk. Bang Yusuf, kira-kira bagaimana itu? Ya? Siapa yang ahli film di sini? Ya? Nah, pokoknya kalau difilmkan ini pasti mengerikan ya. Nah, kondisinya ketika dipenuhi oleh roh jahat, terganggu, tersiksa, ketakutan, dan karena itu maka musik menolong dia. Ya, karena musik itu Daud pasti main kecap itu sambil nyanyi mazmur, ya kan? Jadi dia nyanyi mazmur dengan kecapi ya, roh jahatnya mundur, ya, roh jahatnya mundur. Makanya menyanyi itu penting ya. Maka menyanyi jangan suka tidak sungguh-sungguh. Menyanyi dengan sungguh-sungguh itu juga setan takut itu, ya. Kita buat iblis gemetar. Amin. Nanti lewat kuburan baru iblis bikin kita gemetar. Ya. Tapi ingat bahwa ada
Ada lagu dulu ya. Ada kuasa dalam pujian. Pak Robi yang tahu itu ya. Pokoknya ada lagu, ada kuasa dalam pujian. Jadi pokoknya roh jahat ini membuat Saul sangat menderita. Gangguan roh jahat itu membuat Saul kehilangan penguasaan dirinya, dan keadaan ini menjadi makin lama makin parah. Kita lihat komentar ini. Mula-mula mungkin serangan-serangan kegilaan ini datang kepada Saul hanya pada jarak waktu yang jauh. Maksudnya ya 2 minggu sekali kah, ya agak jauh. Tapi setelah itu menjadi makin sering, dan dengan kehilangan penguasaan diri sedemikian rupa sehingga dia lebih dari 1 kali berusaha membunuh Daud, bahkan Yonatan anaknya sendiri. Ya, kita lihat 1 kali Daud ada di situ, dia angkat sikat Daud. Ya, padahal kita baca di bagian tadi dikatakan dia sangat mengasihi Daud. Nah, tiba-tiba dia mau bunuh Daud. Juga Yonatan anaknya sendiri juga dia mau bunuh. Nah, berarti kelihatannya kontrol dirinya hilang. Pikiran rasionalnya hilang. Karena kalau dia pikirannya secara rasional, ya bagaimana dia mau bunuh anaknya sendiri? Tapi karena pikirannya sudah dikuasai oleh roh jahat, maka dia melakukan hal yang bertentangan dengan akal sehat. Jadi nalarnya sudah tidak main. Itu kerjanya roh jahat. Tanpa penguasaan diri. Perhatikan bahwa setan membuat orang kehilangan penguasaan diri. Tapi Tuhan sebaliknya. Kalau dari Tuhan ada buah roh, salah satu buah roh adalah penguasaan diri. Jadi kalau sampai orang menyanyi-menyanyi sampai sudah tidak kuasai diri lagi, nah itu kita curiga ini dari Tuhan atau dari setan, ya kan? Nah, kemarin di persekutuan saya membahas soal doa bertele-tele. Lagi pula kalau kamu berdoa, jangan seperti orang bertele-tele. Bertele-tele itu apa? Nah, itu kata yang agak sukar diterjemahkan karena kata Yunani yang dipakai di situ adalah satu-satunya yang muncul sepanjang Perjanjian Baru. Kalau ada kata Yunani, satu kata Yunani, dia muncul di ayat ini, dia muncul di ayat ini, dia muncul, kira-kira dia muncul 10 kali, maka kita gampang mempelajari konteksnya. Oh, berarti kata ini artinya begini, artinya begini, artinya begini. Ya. Nah, tapi kalau dia hanya muncul 1 kali saja, itu susah. Nah, kata Yunani yang diterjemahkan bertele-tele dalam Alkitab Indonesia oleh lain itu hanya satu-satu muncul di situ. Nah, sehingga akhirnya diterjemahkan berbeda-beda. Alkitab bahasa Inggris tertentu mengatakan bahwa janganlah mengoceh. Alkitab Indonesia bilang jangan bertele-tele. Dia bilang janganlah mengoceh. Yang lain bilang janganlah melakukan pengulangan yang tak berarti. Ya, janganlah melakukan pengulangan yang sia-sia. Itu terjemahan yang lain. Nah, jadi apa itu bertele-tele? Nah, masih sukar juga diartikan. Apakah maksudnya berdoa tidak boleh ulang-ulang? Kalau mau artikan begitu kan ya, kenyataannya Tuhan Yesus di Taman Getsemani pun dia mendoakan doa yang sama 3 kali. Ya, 3 kali. Kalau begitu apa artinya bertele-tele? Kalau kita melihat ayat itu dikatakan begini. Jangan lagi pula dalam doamu, janganlah kamu berdoa bertele-tele seperti kebiasaan mereka yang tidak mengenal Allah. Dalam terjemahan yang lain itu orang yang tidak mengenal Allah seperti orang kafir. Jadi dalam doamu jangan kamu berdoa bertele-tele seperti kebiasaan orang kafir. Nah, memangnya kebiasaan orang kafir berdoa itu bagaimana? Nah, mau tahu bertele-tele bagaimana? Tinggal cari tahu kebiasaan orang kafir waktu berdoa. Nah, di dalam Alkitab diberikan 2 contoh. Misalnya di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 19, di mana orang-orang itu mengatakan kalimat besarlah Artemis Dewi orang Efesus. Besarlah Artemis Dewi orang Efesus. Mereka mengucapkan kalimat itu 2 jam lamanya. Besarlah Artemis Dewi orang Efesus. Besarlah Artemis Dewi orang Efesus. Besarlah Artemis Dewi orang Efesus. Selama 2 jam. Itu kira-kira berapa kali om? Ya, kalimatnya itu saja. Besarlah Artemis Dewi orang Efesus.
Bukan cuma 100. Ya. Bisa mati. Banyak itu ya. Panjang itu 2 jam. Nah, tapi kasus yang lain adalah ketika Elia menantang nabi-nabi Baal. Mari kita bikin mesbah, taruh korban. Sekarang kalau memang Baal itu Allah, kalian duluan panggil kasih turun api. Habis itu kita lomba, siapa kasih turun api, dia menang. Ya, itu Elia itu memang nabi yang nyentrik. Ya, ayo bikin lomba, taruh di sini. Kalau kalian punya Allah Baal itu, ini kasih turun api. Kalian banyak, jadi kalian duluan. Maka mereka mulai keliling-keliling itu mesbah, lalu panggil mereka, kalimatnya sama. Ya Baal, jawablah kami. Dan mereka berseru-seru mulai dari pagi sampai tengah hari. Ya Baal, jawablah kami. Ya Baal, jawablah kami. Ya Baal, jawablah kami. Pagi sampai tengah hari. Ya. Tapi Elia nih memang nabi yang unik. Dia ejek mereka lagi. Dia panggil lebih keras. Jangan sampai itu Baal lagi tidur kah, atau dia bepergian kah, atau dia merenung kah, atau dia belum pulang. Panggil lebih keras lagi. Maka mereka akhirnya ambil tombak dan pedang, menoreh-noreh tubuh mereka sampai darah-darah berjingkat-jingkat. Ya Baal, jawablah kami. Itu kayak orang padoa dia. Ya Baal, jawablah kami. Ya Baal, jawab kami. Pagi sampai petang. Bayangkan pagi sampai petang, kalimatnya sama saja. Ya. Mereka sudah tidak bisa petang, baru giliran Elia. Elia bukan hanya panggil air, panggil api. Dia suruh siram dulu. Siram kasih basah dari air, dia minta api turun. Ya. Nah, tapi bayangkan, besarlah Artemis dari orang Efesus 2 jam. Ya Baal, jawablah kami, pagi sampai petang. Bayangkan. Nah, itu kebiasaan orang kafir kalau berdoa. Jadi itu mungkin disebut bertele-tele. Kalau begitu sekarang coba jelaskan, bertele-tele itu yang bagaimana? Ya? Coba definisikan bertele-tele itu gimana? Kalau doa yang panjang tapi sia-sia. Bagaimana? Ya, kelihatannya doa seperti itu untuk menghipnotis diri mereka, ya. Sampai menoreh-noreh badan dan sebagainya. Jadi ini kelihatannya kalimatnya cuma itu, tapi ulang-ulang. Ya, ulang-ulang seperti itu, dan itu dianggap sebagai bertele-tele. Saya kira kalau dalam hal seperti itu dibawa ke Kristenan sekarang, adakah doa bertele-tele seperti itu? Betul. Bukan berbahasa roh. Bisa berbahasa roh. Oh, hula. Katolik juga bisa. Ya, doa apa tuh? Rosario. Itu. Tapi saya lihat juga ada yang lain, misalnya, oh, haleluya. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Menurut saya itu bertele-tele. Ya. Nah, kalau orang-orang Baal itu, ya Baal jawablah kami sampai menoreh-noreh. Biasa kalau orang sekarang ya Allah haleluya sampai pukul-pukul dada itu. Oh, haleluya, haleluya. Ya, kalau tidak pukul ini, pukul ini. Oh, haleluya, haleluya. Kemudian sampai hilang kesadaran. Kalau hilang kesadaran seperti itu, mereka pingsan dan guling-guling. Akalnya tidak jalan, dia tidak sadar bahwa dia lagi pakai rok, dia guling-guling saja. Ya. Makanya kebanyakan dulu saya ikut persetujuan, ada persetujuan yang antisipasi itu adalah dengan perempuan semua disuruh untuk ikat kain. Kalau nanti mau dapat Roh Kudus ini, Roh Kudus jungkir balik, tidak sadar bahwa rok semua tak angkat. Nah, maka sekarang kita lihat kalau begitu, ini pekerjaan Roh Kudus apa yang mematikan akal sehat? Ya. Bukan cuma doa ya, kadang-kadang menyanyi juga bertele-tele. Saya hadir lagu satu gereja. Ku ingin tetap di sini menikmati baikmu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajahmu.
Enak ya lagu ya. MC-nya bilang, sekali lagi ku ingin tetap di sini. Ku ingin tetap. Sekali lagi saudara-saudara, kita ulang lagi, ku ingin tetap di sini. Saat itu, satu. Ku ingin tetap di sini. Sekali lagi, 3. Sekali lagi, 3. Hitung sampai 22. Kali ke-23, ku ingin tetap di sini sekali lagi. Saya bilang, saya tidak ingin tetap di sini. Saya keluar, saya cari gereja lain sudah. Ya kan? Menurut saya itu bernyanyi bertel-tel itu ya. Sekarang ini orang menyanyi itu untuk apa? Kita ingat kita menyanyi itu memuji Tuhan, tapi kebanyakan sekarang yang disebut pujian penyembahan bukan untuk memuji Tuhan, tapi untuk memuaskan emosi dari penyanyi. Karena itu kalau mereka menyanyi belum dapat mood jadi ini, mereka belum puas itu. Maka mesti ulang kalau perlu barang berdiri. Ya kan? Maka musik juga harus dikasih keras. Ya, dung. Itu mesti menentukan Roh Kudus bekerja, perlu barang berdiri. Tiba-tiba listrik mati, Roh Kudus hilang. Nah, berarti orang kebanyakan menyanyi hanya faktor emosi yang dibawa. Nah, tapi bukan untuk memuji Tuhan. Kalau memuji Tuhan, akalnya mesti jalan. Dalam hal berdoa juga kan dia bilang, kamu berdoa dalam roh, tapi berdoa juga di akal budi. Memuji dalam roh, tapi juga di akal budi. Mesti jalan. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Ya, saya pernah hadir di kebaktian. Surya. Yang perempuan berdoa, laki-laki tetap menyanyi. Lalu berikut lagi laki-lakinya berdoa, perempuan yang menyanyi. Terus ulang-ulang. Nah, seperti rusa rindu sungai. Perempuan tetap berdoa dan laki-laki tetap seperti rusa. Coba dia sampai dengan perempuan tetap berdoa dan laki-laki tetap seperti rusa. Saya tahu orang tidak pilih kata dengan baik, ini mengganggu banyak orang ini ya. Jadi menyanyi akal budi jalan, roh jalan, demikian berdoa juga. Nah, kalau sampai berdoa atau menyanyi sampai kehilangan akal budi, kehilangan kesadaran, maka itu lebih tepat sebagai pekerjaan setan ketimbang pekerjaan Allah. Pekerjaan Allah tidak pernah melumpuhkan fungsi rasio. Ya. Oke, sekarang kita masuk pada yang keempat. Mengapa roh jahat itu mengganggu Saul? Karena roh Tuhan telah meninggalkan Saul, dan roh jahat atau roh setan otomatis menggantikan kedudukan roh itu. Ya, coba kita lihat bacaan kita itu ayat 14. Ya. Halaman 2 tadi. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul, dan sekarang dia diganggu oleh roh-roh jahat. Roh Tuhan mundur, maka roh jahat menggantikannya atau mengganggu Saul. Pada waktu Saul dipilih jadi raja, roh Tuhan diberikan kepadanya menurut 1 Samuel 10 ayat 6 ayat 9. Tuhan berikan roh waktu dia dipilih jadi raja. Tapi sekarang Saul ditolak menjadi raja dan Daud diurapi menjadi raja. Maka roh Tuhan diberikan kepada Daud. Ayat yang ke-13 dari 1 Samuel itu. Dan ditarik dari Saul. Ayat 14. Ya. Nah, ini beda dengan zaman perjanjian baru ya. Kalau zaman perjanjian lama, rohnya itu diberi bisa dicabut. Ya. Rohnya bisa diberi. Kalau orangnya tidak taat, orangnya berdosa, rohnya ditarik kembali. Itulah sebabnya pada waktu Daud berzina, doa pengakuan dosa dalam Mazmur 51 dia bilang, jangan ambil rohmu daripadaku. Karena roh bisa diambil zaman perjanjian lama. Kalau zaman perjanjian baru tidak bisa begitu, karena roh diberikan kepada kita yang percaya sekali selama-lamanya, tidak bisa dicabut. Ya. Ini dasar Alkitabnya adalah Yohanes pasal 14 ayat 16. Yesus berkata, aku akan minta kepada Bapa, dan dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Penolong yang lain yang dimaksudkan roh ya.
supaya dia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi kalau Roh Kudus diberikan pada kita di zaman perjanjian baru kepada orang percaya selama-lamanya. Ibrani 13. Janganlah kamu menjadi hamba uang, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini konteksnya dikutip dari pembicaraan tentang Roh Kudus, bahwa Yesus tidak akan meninggalkan murid-muridnya yatim piatu atau seorang diri. Itu maksudnya dia hadir di dalam Roh Kudus. Jadi Roh Kudus di dalam kita itu tidak akan pernah ditarik kembali. Bagaimana kalau kita berdosa? Kalau kita berdosa, maka kita melakukan apa yang disebut mendukakan Roh Kudus. Mendukacitakan Roh Kudus. Roh Kudusnya berduka di dalam kita kalau kita berdosa, tapi pergi tidak. Tapi beda dengan perjanjian lama, kalau orangnya memang berdosa atau tidak taat, Tuhan sudah tidak berkenan, Tuhan cabut rohnya, kasih pindah di orang lain. Maka itu yang terjadi dengan Saul. Tarik dari Saul, kasih pada Daud. Ya. Nah, bayangkan saudara bahwa Daud diurapi jadi raja, Saul masih bertahta. Ya. Nah, Daud belum jadi raja, baru diurapi saja. Daud belum jadi raja, tapi roh Tuhan sudah ada pada dia. Saul menjadi raja, tapi sekarang tanpa Roh Kudus. Bukan cuma tanpa Roh Kudus, tapi plus roh jahat. Nah, maka silahkanlah Saul yang menjadi raja memimpin Israel tanpa Roh Kudus. Ya, tanpa Roh Kudus. Nah, ini menjadi bahaya juga kalau ternyata pemimpin gereja, dia menjadi pemimpin gereja, menjadi pendeta, tapi tanpa Roh Kudus. Nasibnya tuh bagaimana? Ya, nasibnya bagaimana? Atau menjadi seorang pendeta, tapi ya dia bukan orang percaya dan tanpa Roh Kudus. Kalau pendetanya cuma Kristen KTP, ya mana ada Roh Kudus? Roh Kudus hanya diberikan waktu kita percaya. Kalau orang Kristennya orang Kristen KTP, dia belum beriman, ya Roh Kudus belum diberikan. Kalau dia jadi majelis, ya dia menjadi majelis tanpa Roh Kudus. Dia menjadi pendeta tanpa Roh Kudus. Nah, ini yang susah. Kemarin kami di persekutuan ada yang bersaksi tentang kakak iparnya yang meninggal, sudah sakit. Pas kira-kira sudah harapan tipis untuk hidup, masih hidup, langsung yang bersaksi ini tanya dia, kakak, beta yang sehat pasti mati. Kakak juga, kalau kakak Tuhan izinkan sembuh juga pasti akan mati juga. Tapi sekarang yang beta mau tanya adalah, kalau misalnya Tuhan tidak sembuhkan kakak dan kakak mati, kakak yakin masuk surga atau tidak? Dia bilang, beta tidak yakin. Lalu ditanya, kakak sudah majelis 13 tahun, kok tidak yakin? Dia bilang tidak. Pernah dengar bahwa semua dosa Tuhan Yesus hapus dan kita tidak bayar apa-apa lagi sehingga kita pasti selamat? Tidak. Majelis 13 tahun. Berarti dia belum beriman. Kalau dia belum beriman, Roh Kudus tidak akan diberikan, karena Roh Kudus diberikan ketika kamu percaya. Itu firman Tuhan yang begitu. Berarti ini orang jadi majelis selama 13 tahun, dan sebagai majelis dia berkhotbah keliling kepada semua jemaat rayonnya. Nah, itu berarti bahwa dia membicarakan firman Tuhan tapi tanpa Roh Kudus di dalamnya. Itu seperti Saul yang memimpin kerajaan Israel tapi tanpa Roh Allah menyertai dia. Nah, maka ini cilaka ini ya. Cilaka kalau pendeta-pendeta ternyata orang Kristen KTP, para majelis ternyata orang Kristen KTP, maka mereka giat melayani tanpa Roh Allah ada pada mereka. Nah, itu kondisi yang memprihatinkan ya.
Makanya kita harus banyak-banyak penginjilan. Banyak-banyak penginjilan. Ya, saya dengar bilang ada yang mengeluh karena Pak Isra keluar terlalu banyak. Ya, jemaat butuh dilayani. Penting, tapi juga saudara juga ingat juga bahwa saudara sudah diselamatkan. Saudara hanya tinggal bertumbuh. Dan untuk menumbuhkan juga ada banyak hamba Tuhan bisa tumbuhkan saudara. Saudara pun bisa belajar menumbuhkan diri sendiri dengan belajar firman Tuhan. Tapi ada banyak orang di sana yang jangankan bertumbuh, hidup saja tidak. Ya. Hidup saja tidak. Nah, maka itulah sebabnya saya pergi ke mana? Beritakan Injil, beritakan Injil. Kita tidak boleh menjadi orang Kristen yang egois. Tapi ada yang mengeluh, ya kalau kakak tidak khotbah di sini, jemaat kurang kakak. Ya. Nah, itu yang saya sedihkan sebenarnya. Ya. Mengapa jemaat mau datang ke gereja bergantung pada saya? Kedewasaan rohani kita membuat kita tidak boleh bergantung pada orang. Dan kalau saudara memang punya beban untuk gereja ini, saudara tidak peduli siapa yang khotbah, saudara harus tetap datang. Kalau saudara punya beban untuk gereja ini. Begitu. Jadi jangan datang hanya karena melihat saya. Kalau saya Tuhan sayang dan dipanggil cepat ke surga, nah kita semua rusak, hancur semua. Ya, jadi harus punya komitmen. Begitu datang ternyata Pak Esa tidak ada, berdoa lebih sungguh-sungguh supaya bisa mengikuti kebaktian yang baik. Ya. Jadi itu penting sekali bagi kita untuk memikirkan. Ada banyak orang di luar sana yang bayangkan sudah majelis belasan tahun saja Injil saya tidak pernah dengar. Ya. Dulu saya dengan Pak Eston sama siapa ya? 3 orang. Saya, Pak Eston, kalau saya tidak salah saya Pak Eston dengan penginjil Toto. Kami pergi ke Sabu. Bukan Sabu, Rote. Ya, di Rote. Lalu saya beritakan Injil. Saya beritakan Injil tentang berbuat baik tidak bisa diselamatkan. Habis saya berkhotbah begini baru. Habis itu ada orang bersaksi. Yang bersaksi ini adalah pendeta emeritus. Dan dia bilang, seumur-umur saya jadi pendeta, sudah pensiun nih, ini hari baru saya dengar. Lu bayangkan saudara, ini sudah emeritus, ini baru, aduh. Dan dia bersaksinya bersyukur karena untung saya dengar sebelum saya mati. Ya, sekarang sudah mati dia, sudah mati. Ya. Kalau begitu, emeritus saja belum dengar Injil, berarti ya, berarti. Karena itu maka rajin-rajinlah beritakan Injil. Rajin-rajin beritakan Injil dan jangan egois. Jangan egois. Kalau saya mesti keluar beritakan Injil kepada orang lain, saudara harus tetap setia, ya. Dan tidak boleh pandang, kalau Pak Isra ada baru kita datang, Pak Isra tidak ada kita tidak datang. Nah, itu salah itu. Ya. Oke, kita lanjut ke poin B. Setelah roh Tuhan mundur dari Saul, maka roh jahat datang, mengganggu dan menguasai Saul. Perhatikan jawaban komentari. Pada waktu jiwa berhenti diperintah oleh Allah, jiwa itu terbuka terhadap kuasa setan dan ada di bawah kuasa pemerintahannya. Begitu pemerintahan Allah tidak ada, setan pasti masuk. Kelak, dia dilemparkan ke dalam keadaan pikiran seperti itu oleh penghakiman Allah, dengan maksud untuk mencabut semua kualitas atau sifat yang berhubungan dengan jabatan raja yang tadinya ia miliki. Allah kelihatannya mengambil karunia-karunia apapun yang ia punya dan menyerahkannya kepada Daud. Dan lalu roh jahat datang kepada Saul, karena apa yang tidak diisi oleh Allah akan diisi oleh setan. Ini kalimat yang bergaris bawah ini penting, ya. Apa yang tidak diisi oleh Allah diisi oleh setan. Ini peringatan. Kalau saudara belum sungguh-sungguh percaya, masih orang Kristen KTP, berarti hati saudara tidak diisi oleh roh Allah. Ya. Kalau hati saudara tidak diisi oleh roh Allah, jangan pikir kosong. Tidak. Yang tidak diisi oleh Allah pasti diisi oleh setan. Jadi kalau saudara cuma Kristen KTP, Tuhan belum ada. Ya, hati saya ini
Tuhan belum ada tapi setan juga belum ada. Masih netral. Tidak ada. Ya, kalau Tuhan tidak mengisi hati saudara, pasti di dalamnya ada setan. Itu saja. Ya, maka dengan keras dan strict mungkin menyinggung, tapi dengan benar harus dikatakan bahwa semua orang Kristen KTP itu hatinya itu ada setan. Secara strict begitu. Tapi kalau kita mau menginjili orang-orang, ya kita mesti berbijak supaya jangan sampai dia dengar begitu lalu terjadi kerusuhan. Ya, tapi itu benar, yang benar begitu kalau menurut firman Tuhan. Ya. Ini kalau orang Kristen KTP dengar itu dia tersinggung dia. Tapi ya memang begitu sudah. Mau bilang apa lagi? Ya. Saudara ingat satu cerita perumpamaan Yesus ya. Ada apa? Rumah yang ada orang di apa? Ya, di setan keluar dan kasih tinggal dia, setan pergi, ya. Lalu dia datang lagi, ternyata dia lihat sudah bersih-bersih, tapi masih kosong. Oh, dia pergi ambil temannya 7, ya. Ya. Ya, datang lagi masuk lagi, ini rumah kosong. Jadi kalau ada orang mau bersihkan hidupnya tapi tidak mengisi Kristus di dalamnya, itu rumah bersih tempat kesenangan bagi setan. Jadi membersihkan hidup tanpa Kristus di dalamnya, setan pasti masuk. Ya, setan pasti masuk. Karena itu pastikan bahwa saudara sungguh-sungguh beriman supaya waktu saudara percaya tubuhmu menjadi bait roh Allah. Ya. Ya. Roh jahat dari Allah atau roh jahat dari Tuhan itu sebenarnya adalah roh jahat itu dikirim oleh Allah. Disebut roh jahat dari Allah adalah Tuhan itu karena dikirim oleh Allah sebagai hukuman atas dosa Saul. Ya. Ungkapan roh jahat dari Tuhan ada padanya hanya merupakan cara perjanjian lama mengatakan bahwa keadaan dalam mana ia jatuh sebagian besar sebagai akibat dari perbuatan jahatnya sendiri bersifat hukuman ilahi. Barnes Notes atau Albert Barnes mengatakan bahwa setan di sini disebut sebagai roh jahat yang datang dari Allah atau dari Yahweh karena dia adalah utusan dan pelayan Allah, dikirim oleh Allah untuk melaksanakan tujuan atau rencana yang benar terhadap Saul. Perhatikan, ini sebenarnya di dalam kata-kata Albert Barnes ini adalah inti dari pelajaran kita ini. Judulnya, roh jahat dari Tuhan. Artinya adalah bahwa roh jahat dari Tuhan. Artinya apa? Roh jahat itu adalah utusan dan pelayan Allah, dikirim oleh Allah untuk melaksanakan tujuan dan rencananya terhadap Saul. Saul itu orang yang tidak taat. Tuhan mau menghukum Saul, tapi Tuhan menghukum dia dengan cara mengutus roh jahat dari Tuhan, ya, untuk menghukum Saul. Ya. Dan ini menunjukkan ketundukan atau lebih tepat keterpaksaan untuk tunduk dari roh jahat kepada Tuhan. Dan kata lain, ya, Tuhan sekarang menghukum Saul. Roh jahat, tolong ganggu si Saul. Berarti di sini roh jahat sebagai alat dalam tangan Tuhan. Roh jahatnya mesti taat, mesti tunduk, terpaksa tunduk kepada Allah, karena Allah mengatur demikian, karena Allah merencanakan demikian, karena Allah menentukan cara menghukum Saul adalah demikian. Maka roh jahat terpaksa tunduk dalam melaksanakan rencana Allah. Calvin memberikan beberapa contoh di mana setan terpaksa tunduk kepada Tuhan dan menjadi alatnya. Misalnya dalam kasus Ayub, di mana hadir di depan Allah dan menerima perintahnya. Dan setan hanya bisa menyerang Ayub setelah mendapat izin dan batasan dari Tuhan. Ya, kepada setan itu dibatasi ya. Pertama, kepada Ayub, kamu boleh serang Ayub, apa saja boleh ambil, tapi tubuhnya tidak boleh rabah sedikit pun. Ya. Maka setan sikat semua di harta, kekayaan, anak semua, tapi tubuh Ayub dia tidak sentuh sedikit pun. Kenapa? Karena Tuhan sudah batasi dia.
Kalau Tuhan kasih batas, setan tidak bisa lewat. Tapi dalam episode 2, Tuhan bilang lu boleh jamah tubuhnya, tapi nyawanya tidak boleh. Maka setan akan ditimpakanlah kepada Ayub penyakit yang hebat-hebat. Karena Tuhan izinkan. Tapi nyawanya tidak boleh. Maka di batas itu, setan tidak bisa melewati batas yang Tuhan tetapkan. Berarti setan pun bekerja itu dalam kendali Tuhan, ya, dalam kendali Tuhan. Dalam kasus Raja Ahab juga di 1 Raja 22, juga dalam kasus Saul ini, dalam Mazmur 78 ayat 49, di mana dikatakan Tuhan menghukum Mesir dengan menggunakan evil angels, ya, malaikat jahat. Sekalipun ada yang mengartikan sebagai pasukan malaikat penghancur. Nah, jadi itu ada contoh-contoh di mana setan melakukan perintah Allah atau melaksanakan rencana Allah. Setelah memberi contoh ini, Calvin berkata, menurut contoh-contoh yang khusus atau luar biasa ini, Paulus secara umum bersaksi bahwa pembutaan orang yang tidak percaya adalah pekerjaan Allah. Sekalipun sebelumnya dia telah menyebut sebagai aktivitas setan. Jadi setan memang membutakan orang. Tapi juga menurut 2 Tesalonika 2 ayat 11, itu cara Tuhan menghukum orang. Jadi ini orang ini misalnya begini ya, ini orang diinjili tetap tidak mau percaya. Ya, Tuhan menghukum dia. Ya, Tuhan menghukum dia dengan menggunakan setan. Ya, sehingga orang itu tambah keras sehingga pada akhirnya kelihatannya ini orang ini begitu karena setan. Tapi karena Tuhan yang memerintahkan setan, ya dianggap Tuhan. Saya misalnya begini saja gambarannya. Saya pernah ditanya orang, Pak Isra, bangun gereja di Kupang itu berapa lama? Ya, saya jawab mungkin antara 2 atau 3 tahun. Pak Isra bangun gereja di Kupang. Loh, memangnya siapa yang bangun? Saya tidak pernah naik di atas pasang atap, tidak, gitu. Tapi kalimat itu benar, Pak Isra bangun gereja. Tapi sebenarnya yang bangun itu adalah tukang. Tapi karena tukang itu bekerja atas izin saya atau permintaan saya atau perintah saya, ya tetap dianggap bahwa saya itu membangun gereja. Walaupun sebenarnya eksekusi di lapangan itu adalah tukang yang melakukan. Tapi karena tukang melakukan atas perintah saya, ya dianggap saya juga membangun. Ya. Karena itu setan secara jelas ada di bawah kuasa Allah. Dan diperintah atau dikuasai sedemikian rupa oleh perintahnya sehingga terpaksa memberikan pelayanannya. Setan taat sama Allah, tapi terpaksa melayani kehendak Allah. Ya. Memang pada waktu kami berkata bahwa setan menentang Allah dan bahwa pekerjaan setan tidak cocok dengan pekerjaan Allah, pada waktu yang sama kami menegaskan bahwa tentangan atau perlawanan ini tergantung pada izin Allah. Saat ini saya tidak berbicara tentang kehendak setan, bahkan tidak tentang usaha setan, tapi hanya tentang apa yang diakibatkannya. Karena setan itu secara alamiah adalah jahat, maka dia sama sekali tidak cenderung pada ketaatan pada kehendak ilahi, tapi sepenuhnya bermaksud untuk tidak taat dan memberontak. Karena itu dari dirinya dan kejahatannya sendiri muncul perlawanan yang penuh dengan kemarahan dan kesengajaan terhadap Allah. Oleh kejahatannya ini ia didorong untuk mencoba melakukan tindakan-tindakan yang ia percaya sebagai yang paling bermusuhan terhadap Allah. Jadi setan itu pada dasarnya jahat dan dia melakukan dari diri sendiri. Tetapi perhatikan ini, karena dengan kekang kuasanya Allah mengikat dan mengendalikannya, dia hanya melaksanakan hal-hal yang telah diizinkan Allah baginya. Dan demikian ia mentaati penciptanya, baik dia mau atau menghendakinya atau tidak. Karena ia terpaksa memberikan pelayanan kepadanya kemanapun Allah memaksa atau mendorong atau mendesak. Jadi maksudnya Calvin begini, setan itu juga bebas. Dia mau melakukan apa saja, pada dasarnya dia sudah jahat. Dia mau melakukan perlawanan kepada Tuhan. Tapi sekalipun setan berniat banyak, tapi dia hanya bisa melakukan yang Tuhan izinkan.
Kalau Tuhan tidak izinkan, setan tidak bisa bikin apa-apa. Tapi kalau sampai terjadi, berarti Tuhan izinkan. Kalau sampai Ahok bisa jadi terdakwa hari ini, itu pasti dalam izin Tuhan atau ketetapan Tuhan. Kalau Tuhan tidak menetapkan itu, tak mungkin terjadi. Ya. Kalau sampai didemo oleh orang sekian ratus ribu, itu juga ada dalam ketetapan Tuhan. Ya. Semua itu hanya pelayan Tuhan. Misalnya, itu di bawah setan bekerja di bawah kontrol Tuhan. Dari setan misalnya Tuhan suruh setan lo tusuk itu habis berisik suruh demo. Ya setan taat saja. Ya. Jadi apapun terjadi, itu semua ada dalam kontrol Tuhan. Tidak usah khawatir bahwa Allah kuasa melakukan segala perkara. Dia ciptakan atur segala masa. Dia atur semua. Tidak usah khawatir. Calvin, mengenai pertentangan dan perselisihan yang kami katakan terdapat antara setan dan Allah, kami harus menerima sebagai kepastian yang tetap fakta bahwa ia tidak bisa berbuat apa-apa kecuali Allah menghendakinya dan menyetujuinya. Karena kami atau kita membaca dalam sejarah Ayub bahwa dia menghadirkan diri sendiri di hadapan Allah untuk menerima perintah-perintahnya dan tidak berani melakukan tindakan jahat apapun tanpa mendapat izin lebih dulu. Setan tidak bisa melakukan tindakan jahat apapun tanpa ada izin dari Allah. Kalau begitu sampai setan memporak-porandakan hidupmu, itu berarti atas izin dari Allah. Kalau saudara merasa bahwa hidup saudara banyak serangan setan yang menghancurkan hidup saudara, ingat, setan hanya melakukan itu atas izin Allah. Nah, sekarang perhatikan pembahasan Calvin tentang kasus Saul dengan roh jahat dari Tuhan ini. Calvin mengatakan, roh dari Tuhan yang mengganggu Saul disebut jahat karena dosa-dosa dari raja yang jahat ini dihukum olehnya seperti dengan cambuk. Di sini Calvin belum atau tidak menunjukkan bahwa roh jahat itu adalah setan. Tapi perhatikan kutipan di bawah ini. Saya memang mengakui bahwa Allah sering bertindak dalam diri orang jahat oleh intervensi dan campur tangan setan. Tetapi dengan cara sedemikian rupa sehingga setan melakukan bagiannya oleh dorongan Allah dan maju sejauh yang ia izinkan. Seorang roh jahat, dikasih tanda kutip karena entah roh jahat itu boleh disebut apa? Roh kah? Ya. Seorang roh jahat mengganggu Saul. Tapi roh itu dikatakan telah datang dari Allah. Supaya kita tahu bahwa kegilaan Saul muncul dari pembalasan yang benar atau adil dari Allah. Karena dia adalah pencipta utama dari pembalasannya sendiri yang benar atau adil. Sementara setan hanya merupakan pelayan dari hal itu. Jadi Tuhan yang membalas Saul, Tuhan yang menghukum Saul, Tuhan yang memberikan semua yang buruk sebagai balasan kepada Saul. Tapi dia pakai setan sebagai alatnya, eksekutornya. Nah, yang ini perhatikan sungguh-sungguh. Calvin juga mengatakan hal seperti ini tidak bisa diizinkan oleh Allah untuk terjadi pada diri orang percaya, tapi hanya pada diri orang jahat yang tidak percaya. Perhatikan komentarnya. Jadi karena Allah membengkokkan roh-roh najis atau kotor itu sekehendaknya, dia begitu memerintah atau menguasai aktivitas mereka, sehingga mereka melatih orang-orang percaya dalam pertempuran, menyerang mereka dengan tiba-tiba, menyerbu damai mereka, menyerang mengepung mereka dalam pertempuran, dan juga sering membuat mereka menjadi lelah atau bosan, mendesak mundur mereka, membuat mereka takut dan kadang-kadang melukai mereka. Tapi mereka tidak pernah mengalahkan atau menaklukkan atau menghancurkan mereka. Itu untuk orang percaya. Tetapi orang jahat ditundukkan dan diseret oleh mereka, oleh setan. Mereka menguasai pikiran dan tubuh mereka, menyalahgunakan mereka seakan-akan mereka adalah budak untuk setiap perbuatan yang memalukan. Tapi karena janji untuk menghancurkan kepala setan berhubungan dengan Kristus dan seluruh anggota-anggotanya, saya menyangkal bahwa orang-orang percaya bisa dikalahkan atau dihancurkan olehnya. Allah tidak mengizinkan setan memerintah jiwa orang percaya.
tetapi hanya menyerahkan orang jahat yang dan tidak percaya, yang tidak ia anggap sebagai anggota-anggota dari kawanan dombanya untuk diperintah olehnya. Jadi maksudnya begini, bahwa sampai terjadi kasus di mana setan menguasai orang itu sampai dia kerasukan dan sebagainya, itu hanya terjadi untuk orang tidak percaya. Orang percaya tidak mungkin dirasuk setan. Ada orang pernah bertanya seperti itu, saya jawab begini ya. Ini orang percaya. Kalau itu orang percaya, tak usah ngomong orang percaya. Ini orang. Ya. Kalau sampai setan bisa merasuk dia dan menguasai dia seluruhnya, kita punya dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah ada Roh Kudus di dalam dia. Kemungkinan kedua adalah tidak ada Roh Kudus di dalam orang. Kalau ada Roh Kudus di dalam dia, ya, maka ada dua kemungkinan. Apakah waktu roh jahat masuk, dia mengusir Roh Kudus keluar dari orang itu sampai dia berdiam di dalam diri orang itu, atau Roh Kudus tetap di situ, lalu roh jahatnya masuk. Jadi ada dua roh sekarang di dalam diri orang itu. Mana pilihan yang paling bagus? Kalau roh jahat bisa usir keluar Roh Kudus dan dalam diri orang itu, hebat sekali. Roh jahat kok bisa mengusir Roh Kudus. Atau kalau Roh Kudus tetap di dalam tapi berdampingan dengan roh jahat, ini kok sesuatu yang aneh yang tidak pernah dibicarakan kitab suci. Ya. Maka kemungkinan yang paling bisa diterima adalah memang tidak ada Roh Kudus dalam orang. Kalau tidak ada Roh Kudus dalam orang, ini orang pasti bukan orang percaya. Jadi semua yang kerasukan itu pasti bukan orang Kristen sungguh-sungguh. Banyak kasus kita dapati ada sekolah-sekolah tertentu yang tahu-tahu rame-rame kerasukan. Ya, dulu di SMP 6 juga pernah terjadi kasus anak-anak kerasukan. Banyak pendeta disuruh pergi berdoa di sana. Iya. Tumpang tangan suruh bangun, malah menjalar terus. Ya. Saya juga waktu itu disuruh pergi berdoa juga. Ya. Tapi berdoa tidak sembuh. Ya, belakangan baru saya mengerti memang mereka orang Kristen KTP. Makanya bisa dirasuk. Orang seperti itu kalau sudah sadar diinjili. Diinjili, kalau dia terima Kristus, Roh Kudus masuk, roh setan tidak bisa masuk. Maka dia tidak mungkin kerasukan. Jadi siapapun yang kerasukan atau saudara ketemu dengan orang kerasukan roh jahat, ya, atau misalnya ada kasus kematian, tahu-tahu beberapa saat kemudian ada roh dipercaya sebagai roh orang mati masuk lalu beritahu bahwa saya dibunuh di Jalur Ampepulu oleh si A, si B, si C. Nah, itu pasti roh jahat yang merasuk masuk dan itu buktikan orang itu bukan Kristen sungguh-sungguh. Ya. Orang Kristen sungguh-sungguh bisa diserang, ya. Bisa diserang, dikacaukan hidupnya oleh setan. Tapi dikalahkan sampai akhirnya dikuasai pikiran dan dirasuk, mustahil. Mustahil. Kesimpulan, setan sama sekali tidak setara dengan Allah. Baik dalam hal kekekalan maupun dalam hal kekuatan. Tapi jauh di bawah Allah. Dia dipakai sebagai alat oleh Allah untuk menghukum atau menghancurkan orang berdosa. Tapi pada waktu menyerang orang yang percaya, dia dibatasi sedemikian rupa sehingga tidak mungkin menghancurkan ataupun merugikan orang percaya. Karena itu sekalipun kita tetap harus waspada terhadapnya, kita tidak boleh takut terhadapnya. Waspada ya, tapi takut tidak usah, karena dia tidak mungkin betul-betul menghancurkan dan menguasai kita. Ya, dia hanya melakukan apa yang Allah perintahkan dan berada pada batas-batas yang Allah sudah tentukan baginya. Ya, pelajaran kita sampai di sini.